Ada sebuah pertanyaan besar tentang mengapa bukan Hindu atau Buddha atau Kristen yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, malah Islam yang menjadi agama mayoritas. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita ikuti bahasanya. Selama ratusan tahun, India berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Begitu juga dengan Belanda. Kalau India, nah ini berhasil menanamkan pengaruhnya melalui dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Sementara itu, Belanda bisa berada di Indonesia dengan menanamkan banyak hal ya, termasuk ke dalam hal budayanya. Tetapi mengapa justru Islamlah yang menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia? Oke, sebelum kita ketahui jawabannya, kita terlebih dahulu cari tahu tentang istilah yang lainnya yang nantinya akan mengarah ke jawaban tersebut. Politik divide et impera, atau dalam bahasa Inggris divide and rule, adalah sebuah strategi politik dan militer yang digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara memecah belah kelompok-kelompok yang ada di bawah mereka sehingga mereka tidak dapat bersatu melawan penguasa tersebut. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan dan konflik internal dalam kelompok-kelompok tertentu seperti perbedaan etnis, agama, atau ideologi untuk menciptakan perselisihan di antara mereka. Dengan adanya konflik ini, kelompok-kelompok tersebut menjadi sulit dan lemah dalam hal bersatu untuk menantang atau melawan kekuasaan yang ada. Politik divide et impera tidak memiliki satu pencetus tunggal yang dapat diidentifikasi, karena konsep ini telah digunakan oleh berbagai penguasa dan negara sepanjang sejarah. Namun, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti memecah dan menguasai, dan sering dikaitkan dengan praktik kekuasaan di Kekaisaran Romawi. Politik divide et impera ini banyak digunakan oleh para pemimpin Romawi seperti Julius Caesar dan Augustus. Mereka menggunakan strategi untuk menjaga kekaisaran mereka yang luas, tetapi tetap terkendali dengan memecah belah kelompok-kelompok yang ada, sehingga tidak ada satu kekuatan yang cukup besar untuk menantang otoritas Romawi. Selain Julius Caesar, juga ada Alexander Agung dari Macedonia, Yunani. Dia juga menerapkan prinsip serupa dalam menaklukkan wilayah yang luas dengan memanfaatkan konflik internal di antara musuh-musuhnya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Belanda pernah terlibat dalam tindakan yang bisa dianggap sebagai upaya menghilangkan atau memanipulasi bukti sejarah untuk tujuan politik, khususnya selama masa penjajahan di Indonesia. Ada beberapa contoh di mana Belanda melakukan tindakan seperti ini. Nah, selama masa kolonial Belanda mengendalikan narasi sejarah dengan menulis dan menyebarkan versi sejarah yang menguntungkan posisi mereka sebagai penguasa. Sejarah yang ditulis oleh Belanda seringkali menekankan keberhasilan mereka dalam membawa peradaban dan mengelola wilayah jajahan, sementara mengabaikan atau meremehkan perlawanan dari pihak pribumi. Kemudian informasi atau catatan yang dianggap merugikan kepentingan Belanda seperti bukti kekejaman kolonial atau perlawanan pribumi ini seringkali disensor atau dihapus. Buku-buku, naskah, dan dokumen yang tidak sesuai dengan narasi
yang resmi dari pemerintah kolonial seringkali dilarang, dihancurkan, atau disimpan dalam arsip yang tidak diakses oleh publik. Dalam beberapa kasus, Belanda berusaha mengendalikan dan memanipulasi tradisi serta budaya lokal untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ini termasuk mengubah makna dari simbol-simbol budaya atau menciptakan perpecahan di antara kelompok etnis atau agama untuk mempermudah kontrol. Bahkan selama dan setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, ini ada beberapa upaya untuk dari pemerintah Belanda untuk menghilangkan bukti-bukti kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda seperti pembantaian Rawagede pada tahun 1947 dan Westerling di Sulawesi Selatan. Meskipun akhirnya beberapa insiden ini diakui dan diungkap ke publik, pada awalnya banyak dari peristiwa ini yang sengaja disembunyikan atau tidak didokumentasikan secara resmi oleh otoritas Belanda. Banyak dokumen dan arsip penting terkait sejarah kolonial disimpan di Belanda dan akses terhadap informasi tersebut seringkali dibatasi. Tentu saja ini menyulitkan penelitian independen dan kritis terhadap masa lalu kolonial. Pengaburan sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia dengan cara kekerasan bisa jadi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanipulasi narasi sejarah. Tapi kasus ini lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kepentingan politik dan ideologis dari berbagai pihak, tetapi tidak terbatas pada penjajah Belanda ya. Nah, sejarah Islam di Indonesia ini sebenarnya menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia terutama melalui jalur perdagangan, dakwah damai, dan asimilasi budaya, terutama melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia sejak abad ke-13. Penyebaran Islam dilakukan secara damai oleh para ulama dan wali, seperti Wali Songo di Jawa, yang berperan penting dalam islamisasi di Jawa dan sekitarnya. Tapi dalam beberapa narasi sejarah ada upaya untuk menggambarkan penyebaran Islam sebagai sesuatu yang dilakukan melalui kekerasan dan paksaan. Dan tentu saja narasi ini seringkali tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat dan lebih banyak muncul dari sudut pandang politik tertentu yang ingin menggambarkan Islam secara negatif. Salah satu strategi yang dilakukan oleh kolonial adalah memecah belah kelompok-kelompok di Nusantara berdasarkan agama, etnis, atau lainnya. Narasi yang mengaburkan atau merusak citra Islam bisa digunakan untuk menciptakan perpecahan antara umat Islam dan kelompok lainnya, terutama di daerah seperti Bali dan wilayah-wilayah yang mayoritasnya adalah umat Kristen. Selama masa kolonial Belanda, ini juga seringkali menyebarkan propaganda yang menggambarkan Islam sebagai agama yang keras atau radikal untuk melemahkan pengaruh politik dan sosial dari kaum muslim ya, terutama ketika umat Islam mulai memimpin gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Dan ini dilakukan untuk menjustifikasi kebijakan dari kolonial ya, yang menindas atau mengontrol populasi muslim. Kemudian setelah kemerdekaan, narasi tentang Islam di Indonesia juga bisa dipengaruhi oleh dinamika politik ya dalam negeri, termasuk upaya dari berbagai pihak untuk menggambarkan Islam sebagai ancaman. Pengaburan sejarah bisa terjadi ketika kelompok-kelompok tertentu mencoba memanfaatkan narasi tertentu untuk kepentingan politik mereka sendiri. Selama masa penjajahan di Indonesia, Belanda memang merasa terancam oleh populasi dan kekuatan Islam. Ada beberapa alasan mengapa Belanda merasa demikian ya. Yang pertama karena populasi Muslim yang besar. Islam tentu saja adalah agama mayoritas di Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera.
yang merupakan pusat kekuasaan dan ekonomi di wilayah jajahan Belanda. Dengan populasi yang besar, umat Islam memiliki potensi kekuatan sosial dan politik yang signifikan yang dapat menantang otoritas kolonial Belanda. Alasan yang kedua karena peran Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Sejak awal, Islam tidak hanya dilihat sebagai agama, tapi juga sebagai identitas budaya dan politik yang kuat di kalangan masyarakat pribumi. Banyak gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dipimpin oleh tokoh muslim seperti Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Perlawanan-perlawanan ini memperlihatkan bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan pemersatu dalam melawan penjajahan. Alasan yang ketiga adalah kekuatan ulama dan pesantren. Ulama dan pesantren ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, tapi juga menjadi pusat perlawanan dan penyebaran ide-ide anti-kolonial. Belanda melihat ulama sebagai ancaman karena mereka dapat memobilisasi massa untuk menentang kekuasaan kolonial. Yang keempat adalah gerakan pan-islamisme. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul gerakan pan-islamisme yang menghubungkan umat Islam di berbagai wilayah untuk melawan kekuasaan kolonial. Belanda khawatir gerakan ini akan menginspirasi umat Islam di Indonesia untuk bersatu dalam perlawanan yang lebih luas dan terkoordinasi. Dan alasan yang kelima adalah kekuatan terhadap radikalisme. Belanda juga khawatir bahwa Islam juga menjadi kendaraan untuk radikalisasi dan pemberontakan. Mereka khawatir bahwa pengaruh ide-ide Islam radikal dari luar, seperti dari Timur Tengah, akan memicu gerakan perlawanannya yang lebih kuat di Nusantara. Hal ini, maka tindakan Belanda dalam menghadapi ancaman mereka lakukan dengan cara mengadakan politik memecah belah ya. Terus kemudian Belanda memperlakukan berbagai kebijakan untuk mengontrol dan merepresi aktivitas keagamaan yang dianggap berpotensi membahayakan, seperti membatasi kegiatan di pesantren atau mengawasi pergerakan ulama, dan tentu saja melakukan penyebaran propaganda. Belanda juga menyebarkan propaganda untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang keras atau berbahaya, dengan tujuan menjustifikasi kebijakan kolonial yang keras terhadap komunitas muslim. Jadi mereka sendiri yang keras, tapi agama yang dikonotasikan negatif. Untuk memahami bagaimana Belanda merasa terancam oleh populasi dan kekuatan Islam di Indonesia, serta langkah-langkah yang diambil oleh Belanda untuk mengatasi ancaman tersebut, ini memang ada data primernya ya. Data-data tersebut adalah arsip kolonial Belanda, yang di situ mencakup laporan, surat penyurat, dan catatan administratif yang memberikan wawasan tentang kebijakan kolonial Belanda terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Laporan-laporan yang lainnya bisa berarti laporan resmi dan memoir. Laporan-laporan resmi dari pemerintah Belanda, terutama dari para pejabatnya, dan memoir pribadi mereka ini seringkali memberikan gambaran langsung mengenai pandangan mereka terhadap Islam dan perlawanan yang ada. Kemudian ada jurnal dan surat kabar Belanda. Publikasi masa kolonial seperti The Lokomotif dan Batavia's Nieuwsblad ini sering memuat berita dan opini mengenai peristiwa-peristiwa terkait Islam dan perlawanan di Indonesia. Dan juga dokumentasi perang dan perlawanan seperti dokumentasi dan catatan perang dan dokumentasi militer yang terkait dengan perlawanan Perang Jawa dan Perang Padri yang waktunya itu nyaris bersamaan, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 untuk Perang Jawa, dan Perang Padri 1803 sampai 1837. Selain itu juga ada karya sejarah kontemporer yang
Di sini para akademisi ini mengkaji dokumen-dokumen primer seperti buku-buku oleh sejarawan seperti Peter Carey dan Rick Leves yang sering merujuk pada sumber-sumber primer untuk mendalami interaksi antara Belanda dan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Dan itu juga ada memoir dan autobiografi Belanda ya, seperti yang ditulis oleh J. van Hugenholt. Upaya untuk membuat narasi yang salah tentang Islam sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Hindu melalui perdagangan ini tentu saja bisa dikaitkan dengan strategi politik tertentu untuk memanipulasi sejarah. Penyebaran Islam di Nusantara ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi yang berlangsung melalui jalur perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya. Meskipun ada konflik di beberapa wilayah, penyebaran Islam sebagian besar terjadi secara damai melalui interaksi kultural dan ekonomi. Kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Singasari ini mengalami keruntuhan akibat berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk konflik internal, perubahan politik, dan invasi dari luar. Ada juga kemungkinan adanya faktor persaingan antara kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Dan ini buktinya sih ketika Sriwijaya runtuh, ini bukan karena Islam ya. Begitu juga kerajaan Kediri runtuh bukan karena Islam. Dan banyak lagi ya guys. Nah kemudian pengaruh politik dan kolonial. Selama masa kolonial, Belanda dan kekuatan kolonial lainnya kadang-kadang menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka atau merugikan kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, narasi ini mungkin mencakup gambaran negatif tentang Islam untuk memperkuat posisi kolonial atau untuk menciptakan ketegangan antara kelompok yang lainnya. Menilai apakah kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara tidak akan runtuh jika Islam tidak ada di wilayah tersebut adalah pertanyaan yang cukup spekulatif dan kompleks. Ada beberapa faktor ya yang perlu dipertimbangkan tentang keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu. Faktor yang pertama adalah faktor internal kerajaan. Banyak kerajaan Hindu di Nusantara ini menghadapi masalah internal seperti persaingan politik, perebutan kekuasaan, dan konflik internal. Keruntuhan Majapahit misalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti konflik dinasti, pengaruh para penguasa lokal, dan masalah administrasi. Sering berjalannya waktu, beberapa kerajaan mengalami penyusutan kekuatan serta kegagalan administrasi. Bisa jadi penyusutan kekuatan itu akibat korupsi, kemudian ada juga alasan untuk ketidakmampuan untuk mempertahankan kekuatan mereka yang ada di wilayah yang luas. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seringkali menghadapi ancaman dari luar, baik dari kerajaan-kerajaan tetangga maupun kekuatan asing. Misalnya Majapahit ini mengalami konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan menghadapi tekanan eksternal. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mendapatkan tekanan dari India, terutama kerajaan Chola. Kemudian ada perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan pada pola perdagangan, migrasi, dan hubungan internasional ini ternyata dapat mempengaruhi stabilitas kerajaan. Misalnya munculnya jalur perdagangan baru atau perubahan dalam hubungan perdagangan dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi dan politik kerajaan. Kalau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak toleran atau intoleran, maka kita tidak akan menemukan wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan Muslim yang kemudian berubah menjadi Muslim, seperti mengapa masih ada budaya Tengger ya yang masih kental dengan
Hindunya, kenapa mereka tidak habis sama sekali. Kemudian ada juga daerah Bali yang dikepung oleh daerah-daerah Islam seperti di daerah Lombok dan di daerah Belambangan yang kemudian menjadi agama Islam ya, atau mayoritas penduduknya kemudian beralih beragama Islam, padahal sebelumnya mereka itu adalah wilayah yang menjadi aliansi Bali yang juga notabene beragama Hindu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak toleran dengan agama atau budaya yang lainnya. Dan kalau ingin bukti yang lainnya, ini bisa juga dibuktikan dengan adanya sinkretisme yang terjadi di daerah Jawa ya, yang masih melekat tradisi-tradisi mereka, di mana budaya Islam dengan budaya lokal itu kemudian melakukan percampuran. Oke guys, itu tadi bahasan kita untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.